Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, untuk pagi ini, maaf ya, ini agak sedikit acak-acakan karena insidental ya, keingetan buat teman-teman. Kan sekarang tuh lagi zaman-zamannya apa-apa login, apa-apa login gitu ya, apa-apa online, harus online dan sebagainya. Termasuk, kita kan para nakes harus, punya akun di Satu Sehat ya, di SISDMK. Nah, kalau, untuk tahapannya pasti teman-teman udah tahu ya, kalau misalkan buat yang buka praktek mandiri misalkan mau mendaftarkan tempat prakteknya gimana, oke kita bahas sekarang ya. Kebetulan ini sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman ya, jadi bukan, apa sih namanya tuh, yang tidak aku alami. Jadi yang aku alami aja ya supaya sharing-nya itu lebih real, oke? Gimana? Aku mau tanya dulu nih buat teman-teman bidan gitu ya, yang buka praktek mandiri udah sampai mana nih SISDMK-nya gitu ya. Terus, pelataran sehatnya udah suka ini nggak, suka dibuka nggak? Atau misalkan udah mulai berjalan semuanya udah oke gitu tinggal ikutin apa, pelatihan-pelatihan di pelataran sehat atau gimana? Nah, kalau yang sudah semuanya udah ready, udah siap alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang masih bingung, "Aduh aku ketinggalan info," sama saya juga sebelumnya seperti itu. Karena jadi informasinya itu nyari sendiri gitu ya. Jadi maksudnya nyari sendiri tuh ya nggak ada yang ngingetin, Tak kamu harus gini-gini, BPM kamu harus gini-gini," nggak ada yang kayak gitu. Jadi aku apa sih namanya tuh, ya update-nya ya sesuai ketemunya, kayak misalkan kalau kayak lagi searching di YouTube, kok bidan harus ada ini ya, harus, apa sih namanya tuh, harus mulai masuk SISDMK dan lain sebagainya, tapi itu waktu, tahun kemarin ya aku kayak gitu. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan udah semuanya masuk ya, karena memang akunnya banyak sekali. Oke, udah, segini dulu aja ya cuap-cuapnya. Eee Sorry, lagi batuk. Buat teman-teman bidan yang udah punya, apa sih, yang punya tempat praktek mandiri gitu ya, pertamanya yang pertama yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan registrasi Fasiankes kita gitu ya. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan kita diregistrasi nih ke Dinkes. Tapi kalau ini aku ya dulu kalau nggak salah, menghubungi IBI. Jadi nanti sama IBI dikasih tahu nih harus ke siapa gitu, nanti dibantu sama, bagian yang, apa sih, fasilitatornya gitu ya. Pokoknya yang pertama berarti teman-teman harus registrasi Fasiankes ya, ya Fasiankes. Nanti bisa searching, apa sih, aduh websitenya apa, tapi nanti kalau aku nggak lupa nanti aku sertain di, description box ya. Itu. Setelah registrasi Fasiankes, teman-teman boleh, nanti urutannya boleh boleh misalkan daftar Satu Sehat dulu, daftar Satu Sehat kan kita bikin akun ya, daftar Satu Sehat dulu, udah gitu registrasi Fasiankes. Nah, registrasi Fasiankes ini untuk nanti teman-teman, aku juga sebetulnya belum dimanfaatin banget ya, jadi soalnya nanti itu, ngarahnya itu kita nanti dapat kode, fasilitas pelayanan kesehatan kita, terus, buat masuk ke akun mutu. Banyak banget teman-teman, serius, ada berapa ya? Lupa lagi yang nggak aku tulis. Jadi ya, registrasi Fasiankes, terus, masuk di pelataran sehat ya, pelataran sehat, Satu Sehat. Nanti kan di Satu Sehat tuh banyak lagi tuh yang beda akunnya tuh, yang harus, bukan, apa sih, nanti kita isi profile kayak gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman merangkap gitu ya kerja di puskesmas atau misalkan di klinik itu lebih enakeun lagi sih, soalnya pas di apa, di bagian, pekerjaan itu teman-teman tinggal masukin nama klinik atau nama puskesmasnya, biasanya udah ada gitu ya. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang, TPMB-nya misalkan belum bisa di-searching di SISDMK gitu ya, itu nanti teman-teman bisa ke Dinkes dulu ya. Jadi teman-teman ke Dinkes dulu, bilang kalau misalkan teman-teman membutuhkan username dan password untuk SISDMK. Nah, kalau aku waktu itu kan, eee, apa,
Waktu itu memang bingung banget ya, aku nanyain ke puskesmas, ternyata dari puskesmas juga bingung. Akhirnya aku diarahin buat ke Dinkes sama temenku gitu ya yang di Bandung. Aku kan daerah Majalengka ya, aku tanyain ke Dinkes, ternyata sama Dinkes apa sih dapat rujukan supaya ke puskesmas apa sih nggak mendatangi sih, langsung aja ke bagian misalkan kalau misalnya teman-teman punya WhatsApp-nya atau apanya lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Nanti langsung ke apa sih, bagian SISDMK yang di puskesmas teman-teman ya, di, apa, di daerahnya teman-teman praktek, buka praktek. Nanti minta ke beliau itu, minta dibuatkan password apa, kok akun sih, apa sih tadi, username sama password untuk SISDMK, tempat praktek kita. Tapi memang sebelumnya kalau nggak salah nanti tuh diminta dulu titik koordinat tempat praktek kita, kalau aku waktu di puskesmas kayak gitu. Setelah itu, setelah apa sih, dimasukin ke jejaringnya gitu ya, ke apa sih aku teh lupa, pokoknya mah gitulah pokoknya. Jadi urutannya nanti teman-teman ke Dinkes dulu, bilang kalau misalkan teman-teman membutuhkan username sama password untuk SISDMK tempat prakteknya teman-teman. Nah udah gitu nanti dari Dinkes itu di, bagian SISDMK ya, jadi Dinkes kan luas ya, ke bagian SISDMK-nya langsung. Nanti sama pihak bagian SISDMK tuh nanti kita tuh dikasih rujukan buat ke puskesmas gitu untuk dibuatkan itu tadi gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman udah dibuatkan udah punya user ID, username sama passwordnya, nanti tempat praktek teman-teman itu udah apa, udah ada, udah bisa kelihatan gitu ya, udah masuk ke SISDMK. Entar aku aku sih agak-agak lupa ya, urutannya tuh gimana, cuman waktu itu tuh, nanti tuh bakalan ada kotak apa, menu isian gitu buat masukin username kita, gitu ya. Kan ada tuh, di apa sih namanya tuh, dimasukin ke SISDM, kan kita pas mau masuk SISDMK kita kan dimintain username sama password SISDMK. Cuman kalau misalkan kita belum punya itu nggak bisa dimasukin. Jadi itu tuh yang harus diminta dari puskesmas. Pokoknya mah nanti suatu saat nanti teman-teman kalau misalkan udah ngoprak-ngoprek ini apa, satu sehat ya pasti bakalan ketemu. Jadi pokoknya kalau ketemu itu berarti oh oke, berarti username ini nih yang diperlukan buat kita masuk ke SISDMK gitu ya. Aku juga lupa-lupa ingat sih, pokoknya gitu. Jadi buat teman-teman yang tempat prakteknya belum masuk ke SISDMK, jadi pas di bagian kan ada ya waktu kita mengisi profil apa isian pengalaman kerja kan ada tuh unitnya ya, nanti dicari misalkan tempat praktek kita namanya nggak belum ada, berarti kita harus mendaftarkan dulu tempat pelayanan kita ya, gitu. Gini. Nah kan begini ya, kurang lebih kalau misalkan teman-teman mau login ya berarti mau belum daftar ya berarti daftar dulu gitu. Kalau misalkan udah ini ya tinggal masuk aja. Sorry ya ini belibet banget soalnya aku tuh males kalau ngedit-ngedit jadi bikin videonya sekali jadi aja. Oke. Buat teman-teman yang belum mengerti atau misalkan mau sharing boleh nanti di kolom komentar nanti kita sharing bareng-bareng ya. Soalnya memang belum semua bidan yang apa sih namanya tuh eh apa bukan belum paham sih. Jadi kita tuh kayak kayak kekurangan info, kita tuh dituntut untuk perfect, tapi infonya itu yang kita dapat tuh kurang gitu, karena mungkin nggak tahu sosialisasinya yang kurang ke kita gitu ya, nggak tahu atau kitanya kurang update aja gitu, pokoknya gitu. Karena aku juga mengalami hal itu ya, kalau misalkan kita tidak bertanya memang pasti sulit, cuman kalau misalkan kita sudah melakukannya, insya Allah nggak sulit, semuanya mudah gitu. Oke. Jadi intinya karena banyak banget akun yang harus kita masukin, yang harus kita punya dan banyak banget yang apa sih namanya tuh yang pasti memerlukan email kita gitu ya, email sama password. Aku saranin password sama emailnya itu sama teman-teman. Jadi supaya teman-teman nggak pusing gitu ya. Eh, karena kalau misalkan beda-beda nanti kita pusing sendiri gitu. Oke, mungkin sekian aja ya
cuma 9 menit. Mudah-mudahan teman-teman paham, maaf kalau misalkan belibet ke sana kemari karena memang ini insidental banget, aku berkepikiran karena aku pernah nanya ke bagian apa sih, pernah nanya di akun YouTube gitu ya, ada bapak-bapak yang ngebahas tentang, SIS DMK gitu. Sedangkan kan, bagian kalau nggak salah waktu itu baru dibahas tentang dokter ya, kalau bidan belum ada. Sedangkan kita tuh udah ditanya sedangkan aku dapat info kalau bidan tuh juga harus punya gitu. Dan pas aku cari-cari ternyata belum ada tuh, tutorial di YouTube. Pas aku tanya-tanya, aku sharing dan akhirnya aku dapat solusinya ya dari temenku. Kata dia tuh dia juga sambil apa, ngusahain username itu memang agak sulit gitu kalau kitanya nggak bergerak. Ada yang misalkan waktu kemarin temanku kan di Kabupaten Bandung ya, kalau beliau berkirim surat sama Dinkesnya gitu bagian SIS-DMK. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri itu lewat WhatsApp karena kebetulan waktu kemarin membuat apa sih registrasi Pasienkes sama apa ya satu lagi lupa, itu dapat WhatsApp-nya gitu dari situ. Jadi, ke bagiannya, ke orangnya langsung gitu. Jadi alhamdulillah dipermudah gitu. Walaupun misalkan harus keliling-keliling dulu ya, maksudnya keliling-keliling dulu nanya ke puskesmas, nggak jelas infonya. Nanya ke temen yang lain, ada juga yang masih bingung dan alhamdulillah sama temanku yang ini ya ada infonya gitu, kita sharing dan alhamdulillah kita bareng-bareng udah dapet username-nya dan bisa masuk ke sistem Kak gitu ya dan tempat praktek kita sudah muncul di unit. Nah gitu ya teman-teman ya pokoknya jangan apa ya, ya mau gimana lagi itu karena teknologi semakin maju, semakin berkembang ya otomatis negara juga kan ingin apa, ingin para stakeholder, benar nggak sih stakeholder? Para tenaga kesehatannya, berkembang juga gitu di bagian digital gitu. Makanya kita walaupun misalkan kita di daerah, walaupun kita di pelosok, ya insya Allah mudah lah ya. Teman-teman jangan pantang semangat, terus selalu positive thinking ya, sehat selalu buat teman-teman. Pokoknya mudah-mudahan prakteknya selalu disukseskan dan didekatkan dengan teman-teman kerja yang baik, soleh-solehah ya, gitu. Dan yang tidak toksik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang uh, sukarela menonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf apabila banyak banget kekurangannya karena ini insidental aku akuin ya. Dan riweuh buru-buru rurusuhan gitu Sundanya mah. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses selalu, lancar selalu gitu dan klien-kliennya selalu banyak gitu ya. Sayang juga sama teman-teman gitu. Jadi nggak aneh-aneh. Amin. Oke, terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan mau sharing, hayu kita sharing bareng-bareng gitu ya. Kita nyari informasi bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.